Gimana? Untuk sanksi etiknya sendiri, kan karena beliau adalah anggota dari TNI di DPR, sanksi etiknya akan seperti apa nanti? Untuk apa? Ulangi. Sanksi etik. Oh, Hukuman disiplin ya. disiplin. Nah, kalau kita namanya hukuman disiplin. Jadi kalau misalnya di dalam peraturan TNI itu apabila sudah dijerat hukuman perkara, itu akan mengikuti proses perkara pidananya dulu. Artinya paralel atau perkaranya dulu baru Pidana dulu. Jadi pidananya dulu didahulukan. Jadi administrasi menyusul. Setelah hukuman pidana dijatuhkan, baru ada sanksi disiplin tersebut. Jadi kita dahulukan pidananya. Pak, kalau kita melihat tadi sini dari pihak keluarga datang, mungkin bisa disampaikan apakah dilakukan mediasi atau seperti apa tadi Pak? Bisa disampaikan. Kalau dari pihak keluarga sendiri, untuk saat ini tadi disampaikan kepada kami, akan mendahulukan proses hukum terlebih dahulu, baru nanti akan ada mediasi. Setelah proses hukum dikawal dengan baik, berjalan dengan baik, baru keluarga akan membuka ruang mediasi. Ya. Tapi mediasi pun juga tetap tidak mengabaikan proses perjalanan perkara. Yang bersangkutan saat itu mengakui bahwa dia menabrak saya. Mengakui. Diakui kemana Pak Sandi? Langsung lapor atau Ke kronologinya Pak dari awal. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan setelah kejadian, kembali ke kediaman melaporkan kejadian tersebut kepada istri dan Brik. Demikian. Jadi yang bersangkutan langsung, kenapa yang bersangkutan kabur? Karena ketakutannya, ya, kalutannya, dan yang bersangkutan juga masih muda, baru berdinas mungkin hitungan tahun, sehingga langsung melarikan diri. Setelah itu langsung melaporkan kepada istri komandan brigade tersebut, dan istri komandan Danbrik melaporkan kepada Danbriknya, dan Danbrik langsung berkomunikasi dengan kita, sehingga kita langsung bisa mengamankan yang bersangkutan. Pak, dengan kecepatan yang tadi 60-70 km tadi, itu ada indikasi kalau yang bersangkutan itu mengambil jalur korban? Betul. Yang bersangkutan memang mengambil jalur korban. Jadi memang karena ngantuknya itu biasa orang ngantuk, jadi sehingga mau kontrol kemudinya lu lepas, sehingga dia mengambil jalur yang berlawanan dan menabrak korban. Izin Pak, kan tadi sanksi etiknya itu akan setelahnya ya Pak ya. Kira-kira dia bakal kena sanksi etik yang kayak gimana Pak? Dari Sementara kita akan ikuti proses hukum dulu, karena ini ancaman hukuman lebih dari 5 tahun dan cukup berat, ya kan. Ada kemungkinan juga yang bersangkutan mungkin mengalami akan dapat sanksi hukum tambahan, sehingga memang setelah itu diputuskan baru nanti akan ada hukuman sanksi administrasi kalau kita bilang, atau yang disebut tadi sanksi etik pada etik. Pak, untuk hukuman disiplin sendiri itu apakah ada misalkan di atas 5 tahun PPDH atau ada tuntutannya nggak? Secara umum memang itu nanti akan diputuskan pada saat persidangan. Ya, jadi nanti hakim pun juga akan menilai gitu, yang bersangkutan ini sengaja, tidak sengaja, terus dari proses melarikan dirinya apakah betul karena ketakutan atau ada hal lain, sehingga nanti disitulah hakim bisa memutuskan yang bersangkutan. Kalau ditanya apakah ada kemungkinan hukuman tambahan seperti pemecatan dan lain-lain, itu nanti kita lihat di pengadilan. Tahan di sini di ya. Mungkin dari pihak keluarga. Untuk pihak keluarga silakan. Dari pihak keluarga silakan mungkin mau. Silakan Pak. Ya. Punten, namanya siapa Pak? Saya Haji Runtu Manggor, sarjana hukum, magister hukum, kuasa hukum dari keluarga ya. Kebetulan saya adalah adik kandung daripada korban Sonder Simbolon. Yang kami sampaikan di sini tadi sudah gelar perkara, bahwa tadi penyidik sudah menjelaskan rangkaian daripada CCTV ya, mulai sejak saat Pak terdakwa atau tersangka ya terduga mengendarai mobil dan mengantar anak daripada pimpinannya sampai ke sekolah, terus dia kembali kejadian tersebut hingga mengakibatkan menabrak daripada korban Sonder Simbolon dan Tiur Maida Siringo-Ringo. Memang kecepatannya sangat tinggi. Kami lihat tadi juga CCTV sangat sangat berat ya. Memang begitu terlempar jauh ya dengan kecepatan yang sangat tinggi mengakibatkan
Tirmaida dan Sonder Simbolan harus meninggal dunia. Itu. Itu berapa meter sih Pak jarak pas ditabrak itu korban terkenal Pak? Karena Oh, di video. kita secara ini tidak kita lihat ya, maksudnya berapa meter, tapi sangat jauh. Karena memang kita lihat ya, objek subjeknya ya, bahwa tabrakan itu memang hasilnya memang ya, tabrakannya memang sangat di luar daripada pemikiran, bahwa memang sangat sampai terbang dan saya kira ada sampai 20 meter atau 10 meter terlempar. Gitu. Berarti langsung meninggal dunia di Jelas meninggal dunia di tempat. Ya. Harapan kita tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Komandan ya, kami dari keluarga, dari anak kandungnya ya Rendra, bahwa kita akan sangat concern, sangat bagaimana memperhatikan ya, bagaimana perkara tindak pidana ini yang sebagaimana tadi dijelaskan ada pasal 310 yang ancamannya 6 tahun ya, dan dendanya 12 juta, terus kemudian ada juga pasal 312 dan juga pasal-pasal lainnya. Tapi kita berharap ini ya, mengenai pasal itu adalah urusan daripada penyidik, tapi kita harapkan perkara ini akan berjalan dengan bagus, dengan baik, sehingga mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan menyangkut daripada kepastian hukum. Pak, Kronologi sendiri itu pas Simbolon dan istri ini tadi mau kemana sih Pak? Coba terangkan. Ya, izin menambahkan. Ya, sebelumnya mungkin saya mewakili keluarga sebagai putra sulung dari korban mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Pemdam Jaya, Pak Irsad, Pak Kapendam Jaya, Pak Indra, dan Pak Denpom Jaya 2, Pak Simbolon. Terima kasih banyak atas gelar perkara yang telah dilakukan hari ini. Nah, terkait tadi yang sudah ditanyakan dari pihak teman-teman media, pertama soal berapa jauh terlemparnya, kebetulan kemarin sempat diinformasikan oleh penyidik. Jadi Bapak itu terlempar sejauh 21 meter setelah diukur oleh penyidik, dan Ibu terlempar sekitar 12 meter. Ini informasi dari penyidik. Lalu tadi disuguhkan juga kepada kami CCTV, bukti berupa CCTV, rekaman CCTV dari lokasi kejadian sepanjang perjalanan dari pelaku dan korban. Dan memang bukti CCTV tersebut masih ada yang kurang lengkap karena informasi dari penyidik masih ada yang terpotong dan belum didapatkan potongannya. Jadi kami mohon supaya bukti CCTV itu bisa dilengkapi oleh pihak penyidik terutama, karena bukti CCTV itulah yang bisa menegaskan bahwa tersangka Prada MW ini adalah pelaku yang sebenarnya. Kalau bukti CCTV-nya tidak lengkap, maka akan muncul keraguan dari banyak pihak, terutama dari pihak keluarga. Tentunya itu yang kami tunggu dan kita akan tunggu bersama-sama. Yang tadi ditanyakan, maaf. Kronologi tadi sih Bapak. Ya, kronologi. Kronologi Bapak Ibu itu sedang dalam perjalanan dari menjenguk cucu yang baru lahir ke pasar, rencananya mau beli perlengkapan bayi. Nah, dalam perjalanan dari tempat melahirkan ke pasar tersebutlah terjadi kecelakaan tersebut. Yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat pertama Bapak Ibu berangkat. Ini kan pasangan suami istri, Ya. ada anak yang masih sekolah atau gimana? Kebetulan sudah berumah tangga semua. Ya. Izin Pak, Tadi Pak yang dalam masalah gelar perkara itu melibatkan berapa saksi dan ahli, ada nggak sih Pak yang dilibatkan? Oh iya, gelar perkara itu biasanya dalam hukum acara ya, baik dalam hukum acara pidana maupun dalam penyidikan itu kan gelar perkara. Alhamdulillah ya, Bapak Komandan tadi datang, terus juga penyidik, dan disodorkan juga dan disampaikan juga mengenai CCTV dikeluarkan oleh keluarga. Saya sebagai kuasa hukum keluarga dan sebagai wakil dari keluarga Rendra Valentino, itulah dinamika daripada gelar perkara, di mana kita sudah jelas tadi potongan-potongan CCTV itu sudah kita lihat yang tadi disampaikan oleh anak saya Rendra, bahwa itu yang kita tanya dan itu akan segera akan dilengkapi oleh pihak penyidik. Begitu. Ahli berarti dilibatkan juga. Ahli di sini kan ada ahli itu kan bisa nanti dalam pengadilan ya kalau kita mintakan. Tapi itu kan penyidik yang punya hak untuk menentukan ada ahli. Kalau ahli itu kan ada misalnya hal-hal yang memang belum bisa dipecahkan dalam perkara ini, maka disampaikanlah ahli.
Nah, sementara saya lihat belum ada kegunaan ahli, urgensinya ahli di sini. Kalau misalnya kita sampaikan ahli itu kan biasanya dalam sudah yang kita ketahui ya tindak pidana yang lain, tapi yang ini nanti itu adalah wewenang daripada penyidik. Terima kasih. Izin Pak, kan tadi udah tersangka, boleh nama lengkap dan pangkat serta jabatan tersangka. Saya rasa kalau untuk kepentingan media ini kita kasih ininya aja Pak, inisialnya saja. Inisialnya. Untuk usia sendiri Pak, boleh tahu kalau boleh tahu tersangkanya usianya berapa? 22 tahun. 2 tahun. Berarti baru berdinas Satu setelah tahun. Baru berdinas 1 tahun. Karena 21 itu baru pendidikan dia. Mas satu lagi Pak, kemarin kan untuk pelaku sendiri sudah ketemu lagi dengan Bapak, ada permintaan maaf Pak? Oh belum, ketemu kemarin waktu saya dimintai keterangan pada hari Senin yang lalu, ketemu pun hanya di balik sel, jadi pelaku ada di sel dan saya di luar sel dan tidak sempat komunikasi sama sekali. Hari ini juga tidak diperlihatkan pelaku, jadi cuma ketemu sekali hari Senin dan sebentar saja, hanya beberapa detik. Perasaan Bapak waktu tahu orang tua ditabrak itu gimana Pak? Ya yang pasti shock Kak, shock dan marah ya, shock dan marah, tapi ya saya berusaha untuk seobjektif mungkin lah melihat persoalan ini. Proses hukum. Kan belum ada komunikasi gitu ya Iya. sama tersangka. Nah kalau misalkan dari pihak keluarga dan tersangka ini sudah ada belum yang datang coba datang ke rumah sama Bapak? Kalau yang menghubungi dari Komandan Brigif, Komandan Kesatuan dari tersangka, tapi saya menyampaikan karena menghubunginya by WA ya, melalui WA saya sampaikan kepada beliau untuk sementara kami akan fokus ke persoalan hukum dulu. Selain itu juga kami masih shock, jadi kami minta waktu kalau memang mau berkomunikasi, bersilaturahmi silahkan, tapi setelah proses hukum selesai.